Tetapi entah kenapa jejak yang kami lewati seakan-akan tertutup kembali dan sangat membingungkan. Beruntunglah kami ingat bahwa kami mengikatkan tali plastik di sepanjang jalur, dan itu pula yang menyelamatkan kami sehingga tidak tersesat dan dapat kembali. Sampailah kami di kolam. Rasa cemas pun perlahan sirna. Akhirnya kami bisa bersantai kembali di sekitar tenda. Untuk makan, kami membawa beras dari rumah karena kami semua sudah sangat capek untuk masak. Akhirnya kami minta tolong ibu warung untuk memasak beras yang kami bawa tersebut. Kami pun makan bersama di warung. Dan itu bukan akhir dari cerita yang lumayan menyeramkan ini. Setelah makan, kami pun kembali ke tenda dan sontak mata kami tertuju ke arah tangga di dekat kolam di atas. Di sana terlihat seorang wanita muda dengan rambut sebahu, memakai baju merah, sedang duduk seorang diri dengan kepala tertunduk. Lagi-lagi, kami harus dipaksa berpikir dan bertanya-tanya, dari mana wanita tersebut datang? Jika ke tempat kami ngecamp itu harus melewati warung dan kuburan yang barusan kami makan, sedangkan dari tadi kami belum melihat ada orang yang melihat di depan warung. Salah satu dari teman kami ada yang berspekulasi bahwa jangan-jangan wanita itu yang membawa daun pisang dan membuat perapian di tengah hutan sana. Kami pun semua setuju mungkin. Teman kami yang berinisial LG, dia memang orang yang paling berani di antara kami. Dia pun memberanikan diri untuk menghampiri si wanita tersebut. Kami semua hanya melihat dari tenda. Mereka mulai ngobrol dengan posisi wanita yang masih tertunduk, tapi wajahnya terlihat lumayan cantik walau dari jauh. Setelah 10 menit berselang, teman kami pun turun dan rasa kepo kami menggebu-gebu karena ingin sekali tahu informasi dari si wanita tersebut. Dari mana, namanya siapa, sedang apa, nama IG-nya apa. Tidak, bukan itu kok yang kami tanyakan, karena zaman itu LG belum merasuki kaum muda, apalagi TikTok. Teman kami pun bilang bahwa si wanita tersebut datang dari daerah yang cukup jauh dari kawasan pegunungan itu. Dia sempat bercerita bahwa dia kabur dari rumah. Dia sudah sangat tidak betah di rumahnya. Dia pun sempat meminta izin untuk numpang tidur di tenda kami. Tapi teman kami tidak langsung mengiyakan karena dia harus dengan kami semua, dan kami pun menyetujui untuk dia gabung. Terlepas dari alasan kami kenapa menyetujui mereka, sangat beragam alasannya. Ada yang memang karena kasihan. Salah satu dari teman kami pun ada yang nyeletuk, boleh tuh, lumayan banget. Bercanda atau tidaknya saya tidak tahu. Yang pasti kami mengizinkan. Dia pun menghampiri kami dan duduk di atas kolam yang ada di bawah, tepat di depan tenda kami. Sampai pada saat itu, tetap dari kami belum ada yang berani mendekati dia karena yang dari sikapnya yang kita lihat sangat diam dan dingin. Selang beberapa menit, dia beranjak lagi ke arah kanan dari tenda kami yang di situ terdapat sungai. Sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu. Tenda kami ada di ujung lapangan dekat dengan bangunan yang sudah rusak. Sebelum itu kita membangun tenda sebelah kiri merupakan tangga dan sebelah kanan itu sungai. Waktu itu kami bertanya, mau kemana teh? Cukup kami tak ada jawaban. Di sungai sangat lama, hampir 20 menit berlalu, mungkin lebih. Si wanita itu pun tidak kembali. Kami berlima, di antaranya saya sendiri, mencoba untuk menyusulnya karena khawatir terjadi apa-apa.
Mengingat keadaan dia yang sedang depresi, pikir kami mencoba menyusuri sungai. Kami membagi menjadi 2 kelompok, 2 orang ke arah hilir, 3 orang ke arah hulu. Kami menyusuri sungai tersebut, memanggil-manggilnya dia dengan sebutan Teh. Menurut kami sudah lumayan jauh, tapi usaha kami tidak membuahkan hasil. Kami pun memutuskan untuk kembali memanggil teman kami yang 2 orang. Mereka menjawab, "Oi!" Kami bertemu terkecuali si wanita tersebut. Kami pun kembali naik ke arah tenda. Dari arah tenda, teman kami ada yang berteriak, "Ayo, abis pada ngapain lu lama begitu?" Tanya dia. Kami pun menjawab, "Abis nyarilah. Dia kagak ada coy," ungkapin kami. Teman kami yang di tenda kembali menyaut, "Siapa yang enggan ketemu?" Itu di belakang. Kami berlima langsung menoleh ke belakang. Saja si wanita itu ada di belakang kami berlima. Sontak kami pun shock, tidak bisa berkata-kata. Kami langsung masuk tenda. Kami tidak segera menceritakan kepada teman yang ada di tenda. Kami hanya diam, walaupun teman kami mengajak kami berbicara. Wanita itu kembali duduk di atas kolam dihampiri oleh teman kami dan ngobrol. Cahaya langit perlahan meredup. Dia pamit sebentar untuk membeli makan di warung. Dari waktu maghrib sampai isya, dia tidak kembali lagi. Saat itu gerimis turun yang mengagalkan rencana kami untuk membuat api unggun. Malam mulai datang, hawa dingin pun semakin merasuk ke tulang, dibarengi pula dengan gerimis yang tak terkunjung reda. Rasa takut kami mulai muncul. Yang kami anggap berani, kami mohon untuk tidur di paling ujung tenda. Saat beberapa di antara kami yang sudah tertidur, sontak kami dikagetkan oleh suara seperti orang berjalan di depan tenda. Kami berkata, "Siapa itu di luar?" Tidak ada jawaban. Kami pun memberanikan diri untuk melihat ke arah luar dan tidak ada apa-apa sama sekali. Kami kembali masuk tenda dan suara itu pun kembali terdengar. Kami mulai panik. Kami semua mulai berdoa. Saya pun lagi-lagi teringat bahwa kami membawa garam yang tadinya untuk memasak. Menurut banyak orang, garam sangat berguna untuk menghindarkan dari ular masuk ke tenda, dan ada juga yang bilang untuk menangkal makhluk-makhluk astral. Ya, apa salahnya kami coba. Kami pun mendoakan garam tersebut. Ingat, doa paling utama yang bisa menolong kita. Garam hanya sebuah media, karena doa bagus juga diaplikasikan melalui media air, bisa juga garam. Karena basicnya garam juga dari air. Dan kita tidak berhenti berdoa dengan cara berzikir menurut kepercayaan kami. Setelah itu tidak ada lagi kejadian hal yang aneh yang menimpa kita sampai waktu pagi pun tiba. Terlepas dari semua kejadian yang kami alami, itu bukan semata-mata karena di gunung atau tempat-tempat semacamnya. Karena saya sendiri semenjak kejadian itu malah semakin sering naik gunung. Menurut saya, ya harus kita hindari bukan alam atau tempat-tempat semacam itu, karena makhluk-makhluk seperti itu dimanapun ada, termasuk di rumah kita. Yang harusnya kita hindari adalah berperilaku tidak sopan atau berpikiran yang tidak baik. Di suatu tempat dimanapun itu, ibaratnya jika ada seorang yang masuk ke rumah kita dan tidak sopan, kita pun sebagai tuan rumah akan sangat marah. Hikmah apa yang bisa kita ambil dari kejadian tersebut? Silahkan kalian tuangkan dalam komentar di bawah. Oke, terima kasih.
Mungkin cukup sekian cerita horor dari saya. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu di episode yang selanjutnya untuk menceritakan kisah-kisah horor pendakian gunung.